Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diperintah oleh Allah sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Haji ayat 27 yang intinya begitu. Maka beliau dalam beberapa riwayat tagak atau berdiri di atas makam. Makam di sini maksudnya makam Ibrahim. Makam kan tampik tagak Nabi Ibrahim membangun atau meninggikan pondasi Kaabah. Bukan makam basawak. Kalau basawak makam kan perkuburan ya. Makam di mana makam itu dulu kan karena beliau membangun atau meninggikan pondasi Kaabah lah mulai tinggi. Beliau dibantu oleh putra beliau Ismail. Maka dicarilah batu tapi tagak. Modekah datang batu. Nah, pada tagak atas batu. Tampik tagak itu namanya makam. Tagak berdiri namanya qama. Orang yang tagak qaim. Nah, tampik tagak makam atau posisi. Nah, dulu makam itu kan dakik menempel ke Kaabah. Sebabnya memang untuk membangun. Tapi kalau banyak orang terhalang ketika tawaf, di mana terhalangnya orang? Karena setelah tawaf kan salat di belakang makam. Jadi banyak orang salat siku sehingga orang tawaf baradu. Diambillah kebijaksanaan oleh pemerintah kerajaan Saudi untuk menggeser makam. Jaraknya kira-kira dari Hajar Aswad 9 meter. Resiko kira-kira 8 meter lebih ya. Atau mungkin jarak kini memberi keluasan untuk orang tawaf. Taruh leko makam. Ketika datang perintah agar bila menyeru, memanggil, namanya azin fin nasi bil haji. Panggillah, serulah manusia-manusia untuk datang mengerjakan haji. Itu dalam Quran surah Al-Haji ayat 27. Tagak beliau di makam Nabi Ibrahim. Kemudian beliau seru. Tentu tidak ada mic dan alat pengeras suara tidak ada. Tapi seruan beliau sampai kawak. Sampai ke pelosok-pelosok, penjuru-penjuru. Maka kata beliau dalam beberapa riwayat, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum ittakhadha baitan, sesungguhnya Tuhan kalian atau Tuhan kamu semua telah membangunkan satu rumah, itu Kaabah. Dan Tuhan kalian itu memerintahkan, wa amarakum, dia merintahkan kamu semua, antahujjuhu, agar menyengaja datang ke situ berhaji. Berhaji kan menyengaja datang mengunjungi. Berhaji datang mengunjungi untuk melaksanakan ibadah berupa tawaf dan sa'i. Itu seruan Nabi Ibrahim di atas makam. Allah melihat, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kamu, ittakhadha baitan, telah membangunkan suatu rumah. Dan beliau ketika itu telah selesai meninggikan pondasi Kaabah.
Dan Tuhan kalian itu amarakum, menyuruh, memerintahkan kalian untuk berhaji. Datang mengunjunginya untuk berhaji, melakukan tawaf dan sa'i serta seterusnya. Mendengarkan seruan itu, fastajaba lahu, maka lalu panggilan itu istajaba, dijawab. Ma sami'ahu, apa dan siapapun yang mendengarkan seruan Nabi Ibrahim, min hajar, berupa batu-batu, atau syajar, atau pohon-pohon, atau akamah. Akamah ko kalau bahasa kita dia kamahnya mengguk. Mengguk itu sama igu gua tak? Kalau kami mengguk aku di tengah-tengah sawah. Mengguk atau guguk atau bukit-bukit ketek. Batu-batu, pohon-pohon, atau gundukan-gundukan, atau bukit-bukit kecil, au turab, termasuk tanah, au syai', atau segala sesuatu yang mendengarkan seruan Nabi Ibrahim itu. Seruan beliau, inna rabbakum amarakum, menyuruh, memerintahkan kalian untuk antahajju untuk berhaji. Panggilan mereka itu dijawab oleh semua yang mendengar. Jangankan manusia, hajar, batu, syajar, pohon, akamah, itu mungguk-mungguk, guguk-guguk, bukit-bukit kecil atau gundukan-gundukan, atau turab, atau tanah, bumi, atau syai', atau segala sesuatu, pokoknya mandanga. Menanga cakap tu kan tak harus telinga. Kalau tape recorder menanga awak dulu naik telinga, langsung rekamnya. Kalau kini menanga kau kan tak pakai telinga ya. Apa kata mereka semua? Batu, pohon, bukit-bukit kecil, tanah-tanah atau apa saja. Labbaika Allahumma labbaika. Aku sambut, aku sahut panggilan seruanmu ya Allah dengan senang dan suka, gembira ria, penuh ketaatan, ketundukan, ikhlas. Itu makna labbaika. Jadi bukan iyo. Kerana labbaika itu berbeda dengan na'am, berbeda dengan iyo. Okey. Sebab labbaika itu adalah senang, suka, gembira, ikhlas. Kerana yang memanggil saya penguasa alam semesta. Labbaika Allahumma labbaik. Kami sahut, kami sambut panggilanmu ya Allah. Dan masa kita manusia. Jadi kedatangan kita ke Makkah, baik untuk umrah ataupun haji, ketika tiba di mikat, kita baca labbaika. Itu namanya. Kami datang kabari ya Allah untuk menyambut panggilanmu untuk berumrah atau untuk berhaji. Senang dan suka kami tinggal kampung halaman, pekerjaan, bahkan segala sesuatunya kami tinggalkan kerana menyambut dan menyahut panggilanmu. Apa bacaannya? Labbaik. Bisa tetangga bu? Namanya talbiyah. Ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika lak. Labbaika la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lakal mulk
la syarika lak. Barangkali labbaiknya kaya. Nak labbaik tu. Labbaikanya barangkali tu. Sampai salah nak. Sama takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar barangkali. Azan, takbir itu panggilan untuk salat 5 kali. Ada yang menyahut, ada yang mendengar, ada yang tak dengar, ada yang tak peduli. Semua ya haji itu. Kalau azan, Allah Akbarnya diserukan oleh muazzin. Azan itu namanya menyeru, mengumumkan, memaklumkan, menyeru. Orang yang menyeru muazzin, seruan azan. Ada wak namanya abang. Lah abang orang. Bah mangko namanya abang wak kan tak tahu loh. Sebab nak ada hadisnya kan. Sampai kali labbaikanya. Labbaika Allahumma labbaika. Labbaika la syarika lak. Labbaika. Yampe. Namanya dalam bahasa orang Sinan takkid lafzi. Takkid itu menguat, menekankan, menyangatkan. Diulang kalimat yang sama untuk menekankan, menguatkan, menyangatkan. Kalau bahasa awaknya kira-kira pailah. Cek. Pailah nyoden. Pakai nyoden lah. Beradu. Jo. Pelangah-pelongo je nya. Pailah, berah. Alunnya lai. Sampai. Namanya diulang kalimat yang sama untuk menekankan, menyangatkan, menguatkan. Allah lah daftar mah. Tapi porsi itu sekian, tak ada salah. Yang salah orang namakan PT awak dulu. Jadi sedang diproses. Tapi di store kepada ketua gadang beliau. Kalau selesai sidang ini lah. Sekian triliun di store kepada anda boleh sawit nama beliau. Setiba kita di miqat membaca tutuah. Berarti ketika itu kita baca labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, itu namanya istijabah, menjawab, menyambut panggilan. Menjawab ya mulut, menjawab ya perbuatan. Kedua-duanya terlaksana. Kalau kita baca sikul labbaik Allahumma labbaik setiap manasik, itu menyahut ya mulut, tapi pai kesinan. Tiba di Bir Ali, tiba di yang lam. Lelaki pakaian putih ya. Bagi ibu lah tertutup. Aurat. Lah bersih-bersihan semua badan dari kamihan. Lah salat sunat bagai kita baca itu menyahut dengan perbuatan. Jadi menyahut dengan lisan dan perbuatan. Mudah tengok dah. Dalam beberapa penjelasan ulama namanya talbiyatu hiasan haji. Walaupun pada asalnya bukan hiasan, tapi begitulah. Pokoknya kami laki-laki tidak boleh bergumam saya membaca
labbaik karihan. Sahabat tu sampai sengau. Sengau tu bahasa wakno parau. Nan talanga di telingo sen tu padusi. Padusi cek, perempuan cek, wanita cek. 3 orang. Tadi tidak boleh kare-kare. Yang dikarekan laki-laki. Sama dengan baca amin ketika salat. Tidak boleh kare-kare padusi, sekedar terengah. Itu tidak boleh merakiak. Buat padusi kau merakiak nu lain lawa bunyi na. Cuba lah ya. Ngalah ibu kan. Kira-kira itu pengantar tentang talbiyah. Makanya fadilah talbiyah itu dalam beberapa riwayat sebenarnya bukunya lama tulis, tapi nanti saya bagian. Salah satu dari fadilah dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadisnya nomor 828. Dan kita lihat tadi di syarahannya. Syarah itu adalah penjelasan. Syarah daripada Sunan Tirmizi namanya Tuhfatul Ahwazi. Dan kitab-kitab lain menjelaskan, juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bunyinya begini. Ma min mulabbin, tidak satu orang pun yang bertalbiyah. Bertalbiyah itu membaca labbaik Allahumma labbaik. Jadi mulabbin julabbi, illa melainkan labba juga bertalbiyah. Ma'an yaminihi, apa saja yang di kanannya. Kalau apa saja itu bukan hanya manusia. Wa an shimali, dan apa saja yang sebelah kirinya. Di sebelah kirinya. Min hajar, baik berupa batu-batuan, syajar, pohon-pohonan, ya, atau madar, tanah liek atau tanah-tanah yang lekik, sehingga bumi itu terputus itu maksudnya sampai ke sana kata Nabi. Intinya kalau kita bertalbiyah nak gini dah, ketika kita lah sampai di mikat, ucapan pertama kita baca kan, jika kita haji kan umrah dulu, labbaik Allahumma umratan, kan itu dulu kita baca. Kemudian selanjutnya kita bertalbiyah. Setiap kita membaca 1 kali talbiyah, ini kecekkan 1 kali talbiyah. Bacaan talbiyah itu kan ada sampai versi, yang paling populer yang kita baca kini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu namanya 1 kali talbiyah. Apabila kita membaca sungguh-sungguh, memahami yang kita baca itu, ketika tiba di miqat Bir Ali atau di alam lam, kita baca itu sungguh-sungguh. Sia saja nan barado sebelah kanan kita tadi, orangkah, benda-bendakah, semuanya ikut bertalbiyah. Luar biasa, bergetar dan bergema. Makanya ketika Nabi Ibrahim memanggil tadi,
Inna rabbakum amarakum, sesungguhnya Tuhan kamu semua telah membangun rumah untuk beribadah, itu namanya Ka'bah, agar kalian berhaji ke sana, datang ke sana. Sajonan menangah seruan Nabi Ibrahim yang tadi lihat, batu-batu, pohon-pohon, segala macam, semuanya menjawab labbaik Allahumma labbaik. Maka ketika seseorang yang berhaji, umrah dan haji membaca itu, semua bertalbiyah. Itu nak terangah di dan anakah masalah iman tu. Ndak masalah kinci-kinci ya. Dia tahu kinci-kinci ya. Ndak masalah kar. Masalah iman dan keyakinan. Kita ambil contoh. Sabbaha lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah apa saja yang di langit dan bumi. Yusabbihu lillah, semuanya juga senantiasa bertasbih. Maka guru bertasbih, pohon bertasbih, langit bertasbih, bumi bertasbih. Itu nak terangah di den, anak cakunya jawapannya. Mereka bertasbih dengan bahasanya masing-masing. Walakin la tafqahu, kalian tidak faham. Bertalbiyah kau mentunjuk. Itu nak terangah mereka dengan cara mereka masing-masing. Di sekitar kita ada jin-jin, ada malaikat-malaikat, ada binatang-binatang, ada serangga-serangga. Kalau bapak-bapak kabari kini ikut dengan niat yang ikhlas, datang kabari. Semua yang melewati dan dilewati berdoa kepada Allah dengan bahasanya masing-masing, sebab orang kopai mempelajari suatu ibadah yang akan dikerjakannya. Bagi yang mengajar, Allah, malaikat, semua penghuni langit, semua penghuni bumi, burung, hewan, serangga, dan ikan-ikan di lautan, pohon-pohon, batu-batu, berdoa kepada Allah agar orang yang mengajarkan itu diberi rahmat dan ampunan, karena dia telah mengajarkan orang bagaimana supaya orang itu bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Itulah keistimewaan orang yang mengajar, bukan keistimewaan orang yang ceramah, yang mengajar. Karena ceramah belum tentu ngajar, Pak. Kalau mengajar kan isinya ta'lim. Alam ikut berdoa. Bahkan bukan hanya itu. Ma ahalla muhil wala kabbara mukabbir illa busyira. Tidaklah seseorang bertalbiyah atau tidak pula dia mengucapkan takbir. Nanti di haji kita bertakbir. Bila kita takbir kaya di haji? Bismillah, Allahu Akbar. Ketika mulai tawaf. Beko setiap tiba di Hajar Aswad, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu. Nanti tiba di sa'i kita takbir lah. Di Safa, masih terkena. Tiba di Safa, maduk ke Ka'bah, angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali. Diulang balik. Nanti di Arafah, itulah sudah melihat takbir banyak-banyak. Kemudian ketika tanggal 10, kita dari Muzdalifah berangkat ke Mina. Beko lah tiba di kemah, berangkat lo dari Mina ke Jamarat, ke gedung sampai kita melempar. Pagi itu kita bertalbiyah.
di hari pertama untuk melempar Jamrah Aqabah. Talbiyah. Sampai di gedung beko berhenti talbiyah, lempar. Apa baca? Bismillah, Allah Akbar. Selesai melempar Jamrah Aqabah, kita balik ke kemah. Sepanjang jalan kita takbiran lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidaklah orang yang ini bertalbiyah dan tidak pula dia membaca takbir illa busyira, melainkan dia diberi kabar gembira, itu bisyarah. Maka bertanyalah sahabat, qila ya Rasulullah, bil jannah, apakah diberi kabar gembira dengan surga? Jawaban Rasulullah, na'am, ya. Kita tengok, sebab kita tidak bolehlah memahami hadis secara tekstualnya kalau tidak ada penjelasan. Kita tengoklah dalam syarahan-syarahannya. Bila dia gih kabar gembira kepada orang tu, pertama ketika ihtidar, dakik-dakik ke mati, turun malaikat yang ditugaskan khusus oleh Allah untuk mengasih kabar gembira surga untukmu, karena kamu dulu di samping beriman beramal saleh juga membaca talbiyah waktu umrah dan haji. Dengan catatan kan tak semua alut cakap itu loh. Ada orang nak baca kau tak dari hati, ada yang sekedar orang baca tak mengerti, tak faham anak dibaca. Ada nama kejeluh saja. Catatannya tidak semua yang kita baca, tidak semua yang kita amalkan, kita lakukan langsung diterima oleh Allah. Tidak ada jaminan, tidak ada. Makanya kita berusaha untuk berilmu dulu. Jadi kapan dikasih kabar gembira? Pertama ketika ihtidar, ketika menyelamati. Yang kedua ketika dikubur. Yang ketiga ketika berbangkit di hari kiamat. Berbangkit ketika di hari kiamat. Jadi kabar gembira. Bahasa kita surga sudah menunggunya. Bukankah orang yang hajinya mabrur, balasan yang Allah berikan adalah surga? Capailah itu, usahakanlah itu. Kami nalah tolong sampai, tidak bisa pailah. Amapun lah tidak bisa pailah, kecuali umrah. Bang kena bisa pai, habislah masanya untuk menjadi pemimpin dan pelatih. Nalailah, bang kena nalailah, itulah yang ditugaskan. Maka ambo harapan bapak-bapak, ibu-ibu, jangan disia-siakan kesempatan, termasuk 6 ulang. Wajib ulang baru, jangan disia-siakan kesempatan. Ilmuilah, pahami benalah. Kalau bahasa orang tuanya, kalau tidak mengerti tanya benar. Biarlah nyinyia, tapi nyinyia memang ingin tahu, bukan nyinyia magiah tahu. Ini dua tu. Karena kesempatan kau tidak tahu ulang lagi. Bayangkan itu baru talbiyah baru. Alule amalan-amalan haji yang lain. Hanya baru talbiyah begitu kiranya. Rupanya kalau kita membaca talbiyah selepas di mikat, batu, pohon, hewan, binatang apapun di kanan di kiri bersama-sama bertalbiyah. Itu yang kadang-kadang membuat kami nalah pai ke dilecut balik kerinduan untuk ke situ. Sebab momen-momen itu sulit menceritakannya kalau kita tidak mengalaminya. Lebih-lebih ketika di sini labbaik Allah, siko labbaik Allah bakari-karihan. Tamu. Tapiknya lebih-lebih ketika haji. Tapi kalau ketika umrah kita tidak sama. Tapi ketika haji
semua sama. Momen-momen tu pakailah pagunukan lebih. Isa kini meminta kepada Allah, ya Allah, beri hamba kekuatan, semangat dan kemauan, serta beri hamba, ya Allah, untuk bisa beramal dengan sebaik-baiknya. Itu ajakan hamba. Ia ulang-ulangi kalimat dalam. Bagi yang haji pertama, itulah haji. Bagi yang berikutnya, tidak haji lah. Tidak rukun lah. Bahabana sesantianya kita setelah haji pertama itu, tidak rukun lah. Sebab tidak rukun Islam, yang pertama. Yang kedua, ketiga, tidak lah. Paling-paling untuk menumbuk-numbuk, menyumbek-nyumbek, nampak kuat-kuat, nan bilai-bilai, nan lemah. Tapi nan dinilai adalah yang pertama. Jadi ajakan namo kepada kita semua, jangan sampai momen-momen manasik haji di Siko dan di Sinan terlalai. Ambil contoh, Bu. Ada orang yang setiba di Mina contohnya, mereka alasan-alasan dia jauh atau panik atau sakit-sakit seketik, bawa kilakan saja. Iyalah, tapi nilainya boleh diwakili. Mau pai-pai itu kadang-kadang mewakili orang sekian orang. Ada yang sekedar memang mencari alasan, tapi memang ada sakit. Ya, tidak sama kan? Berjalan dari Kemah melewati terowongan itu, lalu berkemahlah di situ, talbiyah, kemudian takbir, tagak apa? Ngending. Saat-saat momen dilempar, termasuk tawaf. Hendaknya setiap rangkaian haji atau manasik haji yang kita latih, kita nikmati. Jangan sampai kita setiap amalan-amalan itu tidak dapat nilai, tidak dapat fadilah, atau tidak bisa kita menikmatinya. Nikmat ku terasanya kadang-kadang lah sudah. Baru terkena ala onde-onde kan. Balik kita ke talbiyah, itulah talbiyah. Nah, kaji kita kini kan talbiyah tu. Kan talbiyah tu kaji kita kini. Jadi, setelah kita paham tentang talbiyah, yang ucapan talbiyah itu Bapak Ibu ada sekian versi. Ada 3 versi. Nah, perlu kita pelajari. Nan populer kau saja kita baca. Nan populer. Nan cakap labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu saya baca. Kalau terangan lain dibaca orang tidak masalah. Semuanya ada versinya sekian. Boleh semuanya. Semua dengan istiftah. Nak baca wajah tu silakan, nak baca Allah Akbar kabira silakan, nak baca Allah babait silakan, nak baca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi juga silakan, nak baca subhanakallah, banyak versinya silakan. Tapi kalau terang orang lain jangan sampai kita komen. Jangan sibuk kita dengan ibadah orang. Selesai ibadah kita, itu yang penting. Nah, kemudian disunnahkan kita setelah talbiyah itu salawat. Kalau sendiri-sendiri salawat. Setelah baca la syarikalah Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bisa, pokoknya salawat. Bisa salawat pendek, bisa salawat panjang. Atau bisa salawat Ibrahimiyah. Tahu salawat Ibrahimiyah? Dan dalam salat kama sallaita ala Ibrahim, kama barak ta'ala Ibrahim, itu namanya Ibrahimiyah. Kalau di luar salat, mau dinam biasa
Allahumma salli ala Muhammad wa ala iman. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Itu namanya salawat biasa. Yang penting disunnahkan kita setelah tujuannya la syarik ya syarikan la syarikalah Allahumma salli ala Muhammad seterusnya. Jadi disunnahkan kita meminta surga. Bunyinya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Itu nak talbiyah dah. Tambahan doa. Dan talbiyah nan cakap. Dan juga kita disukai menambah dengan doa hasanah dunia, hasanah akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru kita iringi dengan Allahumma hadihi hajjah la riya' fiha wala sum'a. Ya Allah, haji yang aku lakukan ini tidak riya dan tidak ingin memperdengar-dengarkan ke orang. Nanti ambo catatkan saja di WA bunyi langkoknya. Bunyi langkoknya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hadhihi hajjah la riya'a fiha wa la sum'a. Ya Allah, haji yang aku lakukan ini tidak riya. Tidak ada riya dalamnya dan tidak pula ada sum'ah. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Itu kira-kira talbiyah. Nanti kita buka pertanyaan. Kita langsung dulu. Bila miang sen saja. Miang sen. Miang lah. Bila miang. Kami sen ke masalahnya. Bila miang kita membaca talbiyah. Ini tak boleh lo sembarang tampil. Tak cocok lah. No ada tiba di kami itu kan ada nama makanan baik. Ada nama makan gergaji. Ada nama makan kapak. Mantulah bacaan. Tak boleh kita cemak-cemak. Dek kita ke namanya haji, kita haji tamattu'. Ya. Maka talbiyah yang pertama kita baca ketika umrah. Nanti ketika haji. Bila mulai? Kan bila mulai? Mulainya ketika kita umrah, ditekenakan, umrah dulu. Jika kita gelombang pertama ke Madinah, setelah 8 hari di Madinah, baru pergi umrah ke Mekah. Nanti di Bir Ali atau di Dzul Hulaifah, baru mulai ketika itu situ. Jadi bila kita mulai membaca talbiyah, pertama kali ketika umrah, itu ketika kita lah tiba di miqat. Kalau gelombang pertama, miqatnya di Madinah, itu di Bir Ali, di Dzul Hulaifah. Sekitar 5 balik sampai 20 minit dari Madinah sampai ke situ. Kalau kita gelombang kedua, biasanya ada perdebatan antara di Alam-Lam atau di Jeddah. Anak-anak dah akan mengkaji-kaji ko sebab pro kontranya menjadi amik. Maka siapa yang ingin mengucapkannya dan bermikat sesuai dengan sunnah Nabi di Alam-Lam, iaitu ketika pesawat lewat, baca situ. Setelah salat sunat 2 rakaat, salat sunat apa? Ihram, baca. Lah pas
Ketika tu kita 5 minit melewati yang lam-lam kan gitu. Baru kecewa. Sedangkan Iran saya membombardir Israel tapi tidak meleset. Tapi tu pesawat tu. Kita mula saya kita berangkat dari BIM atau siasat acok naik pesawat dari ke bawah. Perjalanan kita makan waktu sekian. Tapi tu. Yang nanti yang ingin konsistennya di lam-lam pesawat setelah salat maka katanya 5 minit lagi atau 10 minit lagi perkira kata je lah. Cari sejam. Nah, langsung baca labbaik Allahumma umratan. Itu pertama kali kita mencetal dia. Tertangkap? Kece beliau sebagian, itulah niat. Sebab itu kan beritahu niat kita. Aku sahut panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Tu mahlah datang mau ke Bariyah. Tapi kece yang lain harus dibaca bacaannya. Bacaannya terbaik nawaitu. Kalau umrah tu nawaitul umrah. Nawaitul umrah. Aku berniat untuk umrah. Berniat aku untuk umrah. Ahram tu. Aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Itu ringkasnya. Ada yang panjang dan pendek. Atau kalau ingin jawab, boleh saya bersawak. Sengaja aku untuk berumrah dari mikat karena Allah itu sudah. Tapi bacaan tu kita nak membuat termasuk nawaitu tu kita nak membuat ulama-ulama, ustaz-ustaz, guru-guru membuat. Nabi tidak ada mengajarkan bacaan. Ada risiko terjadi perdebatan. Kita hindari itu. Siapa ingin baca silakan. Tapi dengan siapa yang memadakan mencukupkan hanya dengan baca labbaik Allahumma umratan duduk kerjanya. Karena itu sudah memberitahu ni, ya Allah, aku sambut panggilanmu untuk berumrah. Dah kan beritahu. Karena niat itu kan di hati nak baca. Itu yang pertama. Semenjak itu kalau kita di pesawat, semenjak itu kita terus membaca labbaik Allahumma labbaik. Tapi kalau kita nanti itu mikat di Jeddah, siapa yang ingin di Jeddah, ada orang sekian kontroversinya. Semenjak kita nanti membaca lah selesai di Jeddah, tiba di Jeddah, kembali makanan, bagi siapa yang memang ingin di Jeddah, ada sekitar ribetnya, mengenal saya. Tiba di Jeddah, langkah pertama bagi orang alun alun melafazkan labbaik Allahumma umrah, maka titipkan tas, tapi tas paspor jangan titipkan. Tas paspor jangan titipkan. Itu dokumen awak, termasuk kabin awak jangan titipkan. Kenapa? Mereka pisah. Berkali-kali ambo diperingatkan di situ, baik ketika pembimbing atau segala macam, sampaikan ke jemaah itu nyawa awak. Tu pasporku nyawa no juga. Jadi tas paspor jangan dititipkan ke siapa. Termasuk ke bini ke suami jangan. Apalagi orang-orang nang usia lah cik lah cok batu, cik lah cok sakit pinggang. Jangan. Ini perlu pau. Kai ana bawa sandang saya. Tak boleh tinggal. Termasuk ada hotel jangan tinggal. Tas paspor. Meskipunlah cukup dengan galang, cuba data awak ke situ. Nah, tiba di Jeddah, titipkanlah, laporlah, ambil ke kamar mandi, mencari toilet sinan, baiklah ke toilet. Ya, mengawal toilet kalau jelas saya makan toilet kan tak perlu belajar di toilet. Mandilah kalau mandi, niatkan itu mandi sunat. Kamihan badan, bagi kami laki-laki pakai pakaian ihram, bagi ibu lah biasa saja kan. Selesai itu salat 2 rakaat. Nah, baru langsung setelah itu baca labbaik Allahumma umratan. Lah, mulai saja itu. Kalau nanti pesawat saja pesawat.
Kalau nan di bandara di bandara King Abdul Aziz saja itu. Tapi kalau bagi gelombang pertama semuanya serentak sebab mereka ke Madinah tu. Maka semenjak seseorang yang umrah itu membaca labbaik Allahumma umratan, semenjak itu disukai memperbanyak talbiyah itu sampai nanti masuk Masjidil Haram. Atau sebagai pendapat sampai kita hanya mencalik luar Masjidil Haram saja selesai itu. Bahkan ada yang meluaskan sampai kita lah masuk ke Makkah adalah cukup membaca labbaik Allah. Tapi bagi orang yang ingin mencari fadilah, mencari keutamaan, maka bacalah dengan catatan begini. Kau perlu bapa-bapa ibu simak sekecil. Sekecilnya kalau kita nak umrah baik gelombang pertama, gelombang kedua, kita kalau gelombang pertama dari Bir Ali awak ke hotel dulu. Kalau gelombang kedua tetap ke hotel dari Jeddah. Berarti nanti kita dari hotel baru ke Masjidil Haram untuk tawaf bekah. Jadi dari hotel kita berangkat membaca talbiyah. Bahkan sebenarnya sepanjang perjalanan kita dari Bir Ali sampai ke Makkah, sampai ke hotel, tetap baca talbiyah. Tapi kalau lah latih, lalu tekan tu lalu panik berhenti. Jangan sampai kita baca talbiyah tu kalau ada orang Mairian, tahu Mairian? Ada orang membiang nak baca, kita baca, rugilah awak. Karena pada dasarnya memang Nabi tidak ada mengomanduan itu terserah awak. Cuma orang awak acok di komanduanku supaya nak apa, nak serentak, nak seragam tu sajalah. Tapi nak awak jangan sampai kalau tidak ada orang Mairian, niamnya rugilah awak. Tukang iri itu kan panik lo apanya tu. Saronya kan, berhentinya. Jadi kalau kita ingin mencari fadilah, sahabat-sahabat sampai parau suaranya. Parau suara mereka. Dari Bir Ali, Yoto sampai ke Mekah. Kalau di Jeddah, Yoto sampai ke Mekah. Kalau saya pesawat sampai ke bandara. Dari bandara, maksud awak kalau selesai mengurus imigrasi, dah selesai tiba di luar, nunggu mobil, nunggu bus. Saya tengok bus tu isinya 45. Dah usah bercerigi. Cerigi, awak nak ketagak ke dah. Paling-paling di dekat sopir dekat sopir. Berpesankan jangan bercerigi. Lebih-lebih nak pesawat jangan bercerigi. Dah kira nyira mang kuat sebab nomor wali. Tetapi bercerigi kalau budaya orang awak. Yang paling anda boleh bercerigi nanti bukan ulama melihat. Ketika catering di Arafah, catering di Mina. Baca lagi, wak potong antrian orang berdosa wak. Rusak haji wak. Semua orang kesal. Itu pindah baca lagi ke perlu ke Pak Guru? Semuanya negeri ada dengan korban je bantuannya. Walaupun kupon ada, hadapnya tapi nan jadi perlu lah budaya. Jadi sebenarnya pesan kita jangan sampai tergantung kita baca talbiyah 7 orang tukang baca. Ibu-ibu bergumam salah. Baik Allah malabaik, labaik la syarika lak labaik, bergumam sah. Laki-laki kalian seketik. Fadilahnya, keistimewaannya, keutamaannya, ganjarannya luar biasa. Baca dengan baik-baik dan pahami artinya. Kalau sempat nanti kita jalihan penjelasan satu-satu kalimat maknanya kalau sempat. Itu satu. Berarti kita kapan memulai baca talbiyah? Satu, ketika tiba di mikat. Kalau tiba di haji,
kita memulai membaca talbiyah ketika tanggal salapan. Salapan tanggal 8. Salapan ni dah. Zulhijjah, 2 hari lekar raya. Bila lelaki pakaian putih-putih ya, ibu-ibu lah tutup aurat, berarti lah sudah mandi, salat, sunat, ya. Yang tadi salat sunat, ihram untuk umrah. Kalau tanggal salapan, salat sunat, ihram untuk haji. Di hotel salat. Sebab mikat kita nak berada di Mekah, di hotel masing-masing. Lah selesai semua, lah tiba di bawah, kania auto atau data auto, atau masih duduk-duduk di lobi, bacalah labbaik Allahumma hajjan. Maka ketika itu berarti kita lah masuk ke dalam ihram, dan kita lah namanya muhrim. Sebab dengan baca itu tiba di salat kita lah Allahu Akbar. Ingat, orang kalau salat dan tak boleh mengerajuan yang boleh sebelumnya, namanya takbiratul ihram. Tiba di umrah dan haji, iya. Tiba di salat Allahu Akbar, ihram awak. Tiba di umrah haji, labbaik Allahumma umratan atau hajan, ihram awak. Tahu kau? Lah tak boleh mengerajuan dan sabunnya boleh. Hati-hati. Sabana hati-hati. Kau namanya membiru tok, memberungui, mengoceh, menye-menye, coba di saja kini letih. Berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba aku kan tukang biru tok, oh ya Allah. Memanah memohon ya Allah, jangan membiru tok macam. Awak ambil tok ke bila kau? Kalau kanda awak terlambat atau tidak sesuai dengan keinginan kita, atau orang kau nak muah, banyaklah ambil itu ada. Ingat awak ihram walaupun tak batal haji, minimal rusak haji. Kau dapat bolehnya tak bersandiang awak haji kau. Berkali-kali makanan ialah nyanyi yang paling acak merusak haji kita. Jong. Nang kabar tinju kan tak sini ada. Cakap kan tak. Kecuali orang malah darahnya lah darah itu je. Darah miktison dipakainya. Hati-hati. Isilah waktu-waktu kita itu dengan talbiyah. Itu sangat talbiyah. Jadi tiba di haji tanggal 8 Zulhijjah, 2 hari lekar raya. Bila kita memulai talbiyah, kita mulai talbiyah itu tanggal 8, ketika lah selesai kita salat sunat ihram, lah kape barangkit menuju Mina atau Arafah. Bacanya labbaik Allahumma hajjan. Apa niat? Anak cakap niatnya kalau niat je. Kalau dibaca je nawaitul hajj. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi bilillahi ta'ala lah. Kalau kamu baca je. Atau baca saya baca awak, sengaja aku berniat aku untuk berhaji lillahi ta'ala. Dan sebenarnya kalau kita terjemahan bacaan labbaik Allah itulah itu sebenarnya. Aku datang, aku sambut, aku sahut, panggil amun ya Allah untuk berhaji. Sebenarnya yo sinan je sebenarnya. Tapi orang nan gigih baca silakan baca. Nah, samanya itu makanan tanggal 8 itu sunnahnya kita dari hotel ke Mina. Karena Nabi dulu berangkatnya dari Mina. Tapi karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, kalau berkali-kali kita sampai karena pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh panitia haji, kita langsung diarahkan ke Arafah. Berarti yang kita kaji kan talbiyahnya. Semenjak selesai kita baca hajjan, labbaik Allahumma hajjan, perbanyak bertalbiyah. Apakah kita ke Mina atau
ke Arafah langsung. Itu hari-hari bertalbiyah sampai nanti di Arafah. Baru setelah kita mulai wukuf, kita tidak talbiyah. Atau mulailah kita berdoa, berzikir, beristighfar, berselawat. Itu spesial untuk itu. Talbiyah tidak boleh. Kemudian kita bila bertalbiyah lah setelah itu. Kita bertalbiyah setelah itu ketika kita bertolak dari Muzdalifah di malam setelah Arafah kan tanggal 9 malam. Di orang Sinan tanggal 10 namanya, ada Pak? Tanggal 9 namanya. Maka ketika bertolak kita menuju Mina talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik kita. Labbaik lah. Ya nan cakap aja masalahnya kalau kita tetap menggantungkan kepada orang membacuan atau mengimami mengiri nak talbiyah kita. Sebab ketika tu orang nak talbiyah, orang sibuk supaya cepat naik auto. Di Muzdalifah tu orang kan ramai sangat. Sambuh orang. Barang sambuhnya bisa 3 juta, bisa 4 juta. Sama-sama orang kalau lah ke Barangkit menuju Mina itu, panganannya bah supaya nak bisa cepat naik auto, wantri loh. Kita asik sih kita bertalbiyah. Laki-laki atau manusia. Kemudian bila lagi talbiyah Barangkit nanti dari kemah di Mina menuju Jamarat. Petang kan manasik praktik kita kan Jamarat. Jadi sajak dari kemah kita ke Jamarat, labbaik Allahumma labbaik atau sampai di gedung. Sampai di gedung hentikan. Karena kita konsentrasi untuk melempar. Setelah tiba di gedung, kita langsung melempar jumrah Aqabah. Bismillah, Allahu Akbar. Setelah itu tidak ada habis talbiyah, berakhirlah talbiyah. Alai sesuatu takbir. Allahu Akbar sampai hari-hari tasyrik, talbiyah habis. Segitu tempat talbiyah. Pertama diawali di miqat. Halo. Pertama di miqat. Kemudian lanjutkan sampai kita menampak Masjidil Haram atau sampai masuk Masjidil Haram. Yang kedua, talbiyah itu kita lakukan ketika tanggal 8. Terkenal kan? Ketika kita ke Barangkit ke haji, baik nang ke Mina ataupun langsung ke Arafah, talbiyah. Sampai tiba di Arafah. Nanti kalau wukuf, ada talbiyah lain. Khutbah, salat jamak dan salat itu hari-hari kita untuk berzikir dan berdoa beristighfar. Sampai matahari terbenam. Beko dari Arafah menuju Muzdalifah, kita disuruh banyak istighfar. Jangan lupa. Itu ayat tu. Summa afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah, itu perintah. Banyak istighfar. Sama dengan setelah salat kita istighfar, maka ketika itu istighfar. Jarang orang istighfar. Jarang. Padahal ketika kita barangkit bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah, kita istighfar. Kenapa apa? Karena siapapun kita kalau beribadah itu pasti ada sekian banyak lalai, lengah, keliru atau segala macam. Itu yang kita istighfar. Barangkali anda hitung barangkali. Ajan suruh orang kadang-kadang orang sudah kau menyundungi kawak. Kenapa? Orang mata kabia, orang talbiyah hanya istighfar pula. Jadi ketika tu aja maja orang. Tapi kalau orang bertanya kawak, jawab. Kalau maja orang tidak sama orang mau diajar. Lo maja jawab lah. Karena iblis ni sini agak lebih gadang daripada sikau badan ni. Apalagi setan. Karena
rayuan godaan setan itu ketika kita beribadah lebih tinggi daripada sedang nak beribadah. Apalagi ketika haji. Berkenaan ketika kita bersiap-siap pergi haji, maka syaitan pun bersiap-siap untuk haji. Ini nak haji dah. Mendamping kita, mengadu kita gagal. Kitab Ighathatul Lahfan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di situ dijarihkan riwayatnya. Jadi hati-hati. Jadi itu makanya di sini tu agak banyak perangai orang. Cuman kita jangan buat perangai. Talbiyah yang ketiga bila? Dari Muzdalifah ke Mina. Dia kita mampir dulu di kemah. Dilanjutkan bila kita kapai ke melempar. Sepanjang jalan kira-kira 3 kilo pai atau lebih ya. Tergantung di mana tinggal. Maka perbanyak tabiah kapai. Lebih-lebih di terowongan itu orang terbiasa jalannya. Terbiasalah. Tak ada malu-malunya pergi ibadah, tak malu-malu. Seorang menyanyi, saya tak malu, apalagi kita berzikir. Tiba di gedung, berhenti. Lempar jumrah, akbar. Selesai, habis talbiyah. Alai? Takbir. Takbir diperbanyak. Itulah talbiyah.